mungkin dari ide tua supaya bikin doa, ya. Kita banyak dulu mengadakan tradisi seperti itu. Seolah-olah dua tulang itu lebih hebat, ya. Tapi setelah kita melihat kebenaran, selama ini kita banyak salah dalam berdoa. Tapi ini penting ya, saudara-saudari. Kalau kita mengenal kebenaran malam hari ini, kita akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Amen. Di hadapan Tuhan. Contohnya, kita tahu berdoa adalah, dari maknanya ada 3 poin itu. Berdoa adalah saling kontak antara manusia dengan Allah. Jadi, berdoa bukan sekedar kita ini mengatakan sesuatu kepada Allah. Tapi apakah aku dan Allah berkontak? Amin, enggak saudara-saudari? Amin. Kita dengan Allah itu berkontak. Makanya perlu melatih roh. Amin. Amin. Jadi berdoa itu kalau bukan sekedar kita mau makan doakan begini. Tapi apakah ucapan kita ini kita benar-benar mengalami kontak antara manusia dengan Allah. Amin. Apakah ketika kita berdoa itu kita benar-benar ada kontak atau tidak? Amin. Amin. Dan yang kedua adalah sangat hal yang menakjubkan juga. Berdoa adalah manusia menghirup Allah, mendapatkan Allah, dan didapatkan oleh Allah. Kalau orang yang berdoa, ya, tidak menghirup Allah, tidak mendapatkan Allah, itu namanya doa kita ini masih belum berkenan. Ya. Bahkan yang ketiga adalah doa adalah manusia bekerja sama dengan Allah supaya membiarkan Allah mengesturkan dirinya melalui manusia untuk mengenapkan kehendaknya. Amin. Jadi kalau kita mengenal ketiga makna poin doa ini, kita akan sangat luar biasa, saudara-saudari. Amin, saudara-saudari. Karena kita harus tahu bagaimana caranya berkontak dengan Allah. Ya, melalui doa. Melalui doa. Tidak melalui apa-apa. Mau berkontak dengan Allah, hanya dengan melalui doa. Jadi kalau kita tidak tahu cara berbicara kepada Allah, bagaimana kita bisa meminta sesuatu kepada Allah? Ingat, dalam prinsip doa, ada lagi dikatakan di poin ke-1, ke-5, dan ke-10. Coba perhatikan. Poin pertamanya adalah doa harus dimulai dari Allah. Ya. Nah, tadi itu ya. Doa harus dimulai dari Allah. Baru yang ke-5 adalah bahwa berdoa, ini lihat ini, berdoa bukan untuk diri kita, tetapi untuk Allah. Sering kita berdoa untuk diri kita. Nanti kan, minggu kemarin kan saya sudah ada ini, sekarang ini kita baca. Ya, berdoa itu bukan untuk diri kita, tetapi untuk Allah. Baru yang ke-10 adalah berdoa, tujuan doa adalah untuk supaya Allah mendapatkan kemuliaan. Kalau kita isi doa kita mengenal dalam prinsip ini seperti ini, maka doa kita ini adalah doa-doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Amin, saudara-saudari. Amin. Nah, ini harus menampak dengan jelas, ya, supaya di dalam berdoa kita tidak salah lagi. Bahwa makna doa itu adalah harus saling kontak. Bukan sekedar berbicara kepada Allah. Memang kebanyakan kita mengalami berdoa itu hanya sekedar berbicara. Tetapi tidak merasakan Allah benar-benar berkontak dengan kita. Coba, kalau kita bertelepon ya, halo, halo, di sana enggak kedengaran, kita bicara terus. Kalau kita bertelepon, harus di sana pun harus bisa kita rasakan bahwa dia sedang berbicara dengan kita. Amin enggak, saudara-saudari? Amin. Berdoa juga begitu, harus terasa kita saling kontak dengan Allah. Dan juga di sini katakan yang poin kedua adalah menghirup Allah, mendapatkan Allah, didapatkan oleh Allah. Setelah mendapatkan Allah, kita pun didapatkan oleh Allah. Artinya, benar-benar dalam doa itu kita bisa merasakan Allah kita hirup. Amin, saudara-saudari. Amin. Inilah makna doa yang sejati. Kalau kita tidak merasakan kepuasan dalam berdoa, tidak merasakan kekuatan dalam berdoa, setelah menghirupkan ada kekuatan.
Itu namanya doa kita itu masih doa yang mati. Harus merasakan bahwa kita menghirup dia, ada kekuatan yang kita dapatkan, barulah itu kita benar-benar berdoa dengan mempunyai makna. Baru yang ketiga maknanya adalah bagaimana doa itu adalah manusia bekerja sama dengan Allah untuk mengekspresikan diri Allah melalui manusia supaya menggenapkan kehendak Allah melalui kita. Jadi kalau kita melihat poin-poin ini mulai dari makna doa dan prinsip doa, semoga kita tidak salah berdoa lagi sehingga setiap doa-doa kita akan mendatangkan berkat kepada kita. Amin, saudara-saudari. Amin. Nah, jadi doa kita ini kalau tepat, tidak ada lagi doa yang tidak dijawab oleh Allah. Tapi kebanyakan kita berdoa untuk diri kita. Apa itu berdoa untuk Allah? Contoh, Tuhan, berikanlah aku anak, supaya anak ini nanti bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Inilah namanya berdoa. Segala sesuatu dimulai dari berasal dari Allah dan harus untuk keperluan Allah. Kita bekerja atau kita sekolah. Tuhan, berkatilah aku di dalam sekolahku. Karena segala nanti apapun yang ada di dalam diriku, kepintaran apapun itu, talenta apapun itu, semua hanya bagi Tuhan. Jadi segala sesuatu adalah untuk Allah. Tuhan, berkatilah pekerjaanku. Supaya pekerjaanku ini ya Tuhan bisa benar-benar di dalam penghidupanku berguna untuk pekerjaan Allah. Amin. Jadi hartaku, waktuku, seluruh diriku, kepintaranku adalah untuk Allah. Doa-doa kita itu harus seperti itu. Amin. Yang namanya berdoa adalah untuk keperluan Allah. Jadi mulai Amin. sekarang waktu kita adalah waktu untuk Allah. Amin. Pekerjaan kita adalah pekerjaan untuk Allah. Tidak ada untuk kita. Sehingga kalau kita berada di alam rohani yang seperti ini, maka kita akan mengalami apa itu namanya mendapatkan Allah dan didapatkan Allah. Apa kita bisa merasakan apa itu? Bahwa manusia dan Allah bekerja sama supaya melalui manusia ekspresi Allah bisa terlihat. Segala pekerjaan Allah bisa tergenapi. Inilah kalau kita mengenal kebenaran makna doa dan juga kebenaran dari setiap prinsip doa ini, baru kita menjadi orang yang rohani sehingga doa-doa kita ini benar-benar doa yang berbobot, doa yang benar-benar berkenan, doa yang selalu dijawab oleh Allah. Selama ini kita sudah salah berdoa. Kita hanya berdoa hanya untuk keperluan keluarga kita. Kita hanya berdoa untuk keperluan diri sendiri. Kita hanya berdoa untuk hal-hal yang menyangkut keuntungan diri kita. Itu namanya salah dalam berdoa. Amin. Kita berdoa semua adalah untuk kemuliaan Allah. Tidak boleh untuk diri kita. Kalau masalah untuk diri kita, kalau Allah sudah dipermuliakan, berarti masalah di dalam diri kita itu sudah beres. Amin enggak saudara-saudari? Amin. Kalau kita bisa memuliakan Allah, berarti di dalam diri kita sudah tidak ada masalah. Karena kita bisa memuliakan Allah. Amin saudara-saudari. Amin. Semoga ini kita mendorong melalui makna doa dan prinsip doa ini bukan sekedar dihafal, tapi mengenal makna rohaninya. Ya, kita melihat bagaimana berdoa bahwa harus ada saling kontak. Berdoa itu adalah harus menghirup, mendapatkan dan didapatkan. Berdoa itu pun bahwa kita bekerja sama dengan Allah supaya melalui kita terekspresi dan tergenap segala pekerjaan Allah. Amin. Amin. Berdoa harus dimulai dari Allah dan juga berdoa untuk keperluan Allah dan tujuan berdoa adalah untuk kemuliaan Allah. Tidak boleh untuk diri kita. Kalau untuk diri kita itu otomatis. Kalau memang sudah tercapai kemuliaan, sehingga diri kita ini sudah tidak ada artinya lagi. Udah pasti di dalam diri kita sudah tidak ada masalah. Kalau kemuliaan Allah sudah terpancar, berarti segala yang ada di dalam diri kita ini sudah bisa teratasi. Amin. Saya juga malam hari ini bertobat, belajar saya
supaya saya di dalam berdoa, semua untuk bagi Tuhan, semua untuk keperluan Allah, semua untuk kemuliaan Allah. Amin enggak, saudara-saudari? Itu sangat pentingnya kita ini mengenal kebenaran ini. Terus yang kita baca malam hari ini, waktunya sudah sangat pendek, bagaimana bocor dan hanyut. Ya, kita tidak boleh menjadi orang Kristen, menjadi orang yang hanyut, menjadi orang yang bocor. Ya, hanyut berarti hanyut, di bawah arus berarti bocor. Apa yang dimaksud bocor itu? Misalnya ada sebuah tong air yang berlubang di bawahnya. Jika kita membawa air di dalam tong itu, maka semua kita berlari ke dapur, ya, supaya airnya tidak habis. Artinya kelelahan, kecapean, ya. Kita menjadi orang Kristen juga tidak boleh hanyut. Hanyut adalah keadaan yang tidak perlu memakai tenaga. Dikatakan tadi seperti perahu, ya, mendayung. Kalau mendayung itu memerlukan tenaga. Tapi kalau hanyut, itu namanya kita ngikut arus. Alirannya kemana, kita akan kemana. Tapi menjadi orang Kristen adalah, kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang bocor dan hanyut. Kita perlu nampak bahwa betapa berbahaya menjadi orang Kristen yang bocor dan hanyut. Sehingga perlu kita benar-benar mengerti peringatan yang ada di dalam firman Tuhan, supaya kita benar-benar menjadi orang Kristen yang tidak bocor dan tidak hanyut. Kita perlu benar-benar melihat permasalahan ini dengan baik, supaya di dalam kehidupan kita benar-benar di dalam setiap firman, setiap kebenaran, kita jauh lebih teliti. Memperhatikan apa yang telah kita dengar, ya, dalam perkara-perkara yang kita dengar, yaitu perkara-perkara yang berhubungan dengan Kristus. Kita harus jauh lebih teliti, supaya kita tidak hanyut dan juga tidak bocor. Ada perkara mengenai Kristus, kita perlu baik-baik, ya, terhadap firman Tuhan, supaya kita tidak bocor dan tidak hanyut. Semakin bocor dan hanyut, kita semakin kehilangan arah, ya. Makanya kita jangan menyanyiakan keselamatan kita setiap hari. Perlu baik-baik setiap firman yang kita dengar, kita benar-benar teliti dengan baik. Kita perhatikan dengan baik keselamatan hari demi hari kita. Apakah hari ini kita ini sudah benar-benar tidak bocor dan tidak hanyut. Perlu kita perhatikan, apa itu bocor dan hanyut? Artinya kita ini banyak kelemahan, gampang jatuh. Ya, perkataan kita tidak tepat. Sepanjang hari kita biasa saja, mau bertumbuh atau tidak bertumbuh, hari-hari kita lewati begitu saja. Itu namanya kita benar-benar perhatikan, supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang bocor dan tidak hanyut. Kalau kita bocor dan hanyut, ya sangat kasihan. Supaya kita benar-benar kasih karunia Allah menyertai kita di dalam setiap hidup kita, supaya dalam perkara rohani kita benar-benar bersungguh-sungguh. Baik-baik mendengarkan firman Tuhan, baik-baik menuntut, supaya kita tidak sembarangan di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak kendor, supaya roh menyala-nyala. Supaya kita tidak bocor, supaya kita juga tidak hanyut. Kalau kita bocor, adalah menjadi orang Kristen yang akan berapapun akan habis. Hanyut akan terbawa saja. Kita menjadi orang Kristen adalah mempunyai tujuan. Apa tujuan kita menjadi orang Kristen? Kalau kita hanyut, tujuan ini tidak akan kita dapatkan. Amin, saudara-saudari. Amin. Makanya terhadap perkara rohani, terhadap perkara Kristus, kita harus benar-benar memperhatikan dengan meneliti setiap hari kondisi keadaan kita. Jangan berlewat begitu saja tanpa sesuatu. Kita harus benar-benar memperhatikan supaya sepanjang hari ini saya tidak bocor dan saya tidak hanyut. Setiap firman itu benar-benar tertanam di dalam diri kita. Kita memperhatikan bahwa kita menjadi orang Kristen benar-benar bisa mendengarkan segala firman dengan baik. Tidak sembarangan dalam berbicara. Roh tidak kendor. Kita tidak bocor. Kita tidak hanyut. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang berguna, bisa mengekspresikan kemuliaan Allah. Jadi tadi sudah banyak jadi contoh
Karena masalah waktu, kita yang penting menampak bahwa menjadi orang Kristen tidak boleh menjadi orang Kristen yang bocor atau hanyut. Ya, baik mendengarkan firman, menelitinya dengan baik, memperhatikannya dengan serius, peringatan demi peringatan setiap firman yang kita dengar. Jangan sembarangan begitu saja berlalu. Yang rugi adalah diri kita. Namanya juga bocor, namanya juga hanyut. Tidak ada yang tersisa. Hari ini dengar firman, hari ini juga habis firmannya. Hari ini kita tidak ada yang kita arahkan, yang kita tuju, sehingga tidak mendapatkan apa-apa. Kita hanyut terbawa arus. Semoga Tuhan membelas kasihani kita benar-benar setiap firman yang kita dengar, kita menjadi orang Kristen yang tidak bocor dan tidak hanyut. Saya benar-benar memperhatikan kondisi keadaan penghidupan kita sehari-hari, supaya diri kita ini benar-benar bisa terberkati. Amin. Tulis memberkati. Saya minta saudara Andreas menutup dengan doa. Saudara Andreas. Saudara Andreas. Amin, amin. Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Tuhan. Amin. Ini berkati kami Tuhan. Amin. Tuhan perlu berdoa dengan tepat Tuhan. Betul. Tuhan, kami Tuhan. Di masa lalu kami, manusia lama kami Tuhan. Kirim kami salah menanggapi doa ini Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, kembali Tuhan mencelikkan mata kami Tuhan. Mencelikkan Tuhan, bahwa kami perlu berdoa dalam hati kami Tuhan. Doa kami adalah asal hati Allah Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah melalui Zoom ini Tuhan, setiap kaum saleh yang ada di Zoom ini menjadi pendoa yang tepat Tuhan. Pendoa tahu hati Allah Tuhan. Oh, supaya Allah dipermuliakan. Amin. Mendapatkan kemuliaan. Terima kasih hari ini Tuhan. Biarlah melalui Zoom di malam hari ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, di setiap rumah kami Tuhan. Ada doa penyegaran pagi Tuhan. Amin. Ini Tuhan. Belajar setiap pagi Tuhan. Berdoa, baca kitab Tuhan. Amin. Belajar Tuhan. Hari demi hari mengutuskan diri kami Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan cukup kami pakai Tuhan. Sehingga kaum saleh di Semalingkar adalah kaum saleh yang unggul, yang mencintai Tuhan dan mengerti hasrat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan.